Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih harga minyak dunia itu udah terus turun loh. Kemarin sempat jatuh di bawah $70 bahkan per barelnya. Dan ini kabar buruk buat sebagian perusahaan yang ada di Indonesia. Loh kok bisa? Harusnya everybody's happy dong kalau harga minyak bumi turun terus. Nggak juga guys. Kenapa? Karena yang namanya dunia investasi, dari setiap peristiwa pasti ada dua sisi. Yang satu sangat diuntungkan, yang satu sangat dirugikan. Nah lu penasaran gak sih bisnis apa sebetulnya yang paling dirugikan dan yang paling cuan ketika harga minyak dunia terus turun seperti sekarang ini? So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, udah resmi gara-gara Piala Dunia, Amerika Serikat juga pengen cari tenang. Mereka sebentar lagi mau perayaan hari kemerdekaan mereka yang ke-250 tahun. Ya semua orang dipaksa untuk bahu-membahu membantu perekonomian Amerika Serikat, sampai-sampai negara-negara Arab pun disuruh ikutan subsidi, ikutan berkontribusi supaya memperbaiki citra Donald Trump di Amerika Serikat. Nah dari kemarin itu tim negosiator yang ada di Iran terus-menerus berusaha membuka Selat Hormuz supaya apa? Harga minyak dunia anjlok, supaya Donald Trump nanti pas pidato bisa bilang dia menyelamatkan bumi ini dari krisis energi bro. Yang sebetulnya dia sendiri yang bikin. Ya anyway, kalau lu lihat ya, sampai hari ini tuh harga minyak dunia memang faktanya udah turun terus. Bahkan udah turun anjlok 40% lebih lah sejak harga tertingginya di awal tahun 2026 ini. Dan kalau teman-teman yang belum tahu kenapa sih harga minyak bumi turun terus, ya gara-gara negosiator Washington sama Teheran itu udah sepakat nih. Yang pertama, gencatan senjata. Yang kedua, mereka udah sepakat buat membuka Hormuz. Nah yang ketiga, lagi-lagi nih ada hubungan sama Donald Trump. Donald Trump udah secara terbuka berkali-kali dia posting di media sosialnya kalau program nuklir Iran itu berhasil di stop sama Donald Trump. Padahal sebetulnya juga gak ada nuklir di situ. Tapi ya udahlah, para pencoblosnya Donald Trump kan percaya apa kata Donald Trump. Jadi dari sini udah bisa dianggap sepertinya visi misi Amerika Serikat menyerang Iran berhasil, sukses besar. Karena mereka berhasil menghentikan program nuklirnya Iran guys. So makanya lu gak usah heran ya, kayak kemarin tuh harga minyak bumi WTI, West Texas Intermediate, itu udah turun sampai ke $67 per barel. Brent turun sampai ke $70,7 per barel. Nah ini penurunan tertinggi bahkan dari sejak tahun 2020. Dan ini memang ada hubungan jelas guys, karena memang hari ini telah berlangsung negosiasi antara tim dari Amerika Serikat dengan Iran di Doha. Nah mereka udah di sana, udah seminggu lebih di sana, dan tim ini dipimpin sama Jared Kushner nih, masih ada hubungan juga sama Donald Trump, dan mereka memang ada kepentingan untuk menjadikan perdamaian ini permanen. Ya minimal kalau lu lihat ya, mereka udah sepakat untuk gencatan senjata selama 60 hari ke depan. Meskipun kemarin sempat ada luka-luka percikan lah, karena Iran menyerang 2 kapal dagang yang melintas di Hormuz. Akibatnya apa? Amerika Serikat ngebales nih, mereka ngebales nyerang Iran. Well anyway, apapun yang terjadi di Timur Tengah ternyata langsung dihitung sama investor. Karena kemarin tuh dari Belanda tuh, salah satu investor besar di Belanda, ya mereka melihat bahwa suplai minyak dari Teluk Persia akan kembali normal. Dan memang teman-teman kalau lihat dan update ya perkembangan kapal, lalu lintas kapal itu bisa track dari radar pun, lalu lintas sana udah naik signifikan guys. Bahkan kemarin dikabarkan udah lebih dari 40 juta barel minyak yang keluar dari Hormuz sejak perdamaian ini terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat. Dan enaknya kapal yang lewat Hormuz di dalam masa perdamaian 60 hari, mereka gak usah bayar uang tol. Harusnya mereka bayar uang tol tuh sama Iran tuh sampai $2 juta lah per kapal. Nah hari ini lagi gratis, jadi mereka ada program bebas tol. Selama proses negosiasi ini, orang-orang yang melintas di sana nggak usah bayar uang tol nih sama Iran. Tapi mereka tetap harus ngurus surat izin melintas. Tetap ngurus dokumen-dokumen administrasi, dan itu tetap dihandle sama otoritas Hormuz yang sekarang udah ada di Iran. Jadi secara dokumentasi, otoritas Selat Hormuz resmi ada di tangan Iran. Bayar nggak? Enggak. Jadi selama 60 hari ini mereka masih diskon. Memang dia nggak bayar uang tol, cuman ternyata minyak Iran yang 40 juta barel itu hari ini Iran berhasil jual di angka 20% lebih mahal dibanding yang seharusnya. Jadi misalkan lu lihat harga minyak di $70, kalau minyaknya dari Iran harganya premium. Jadi $84. 20% bisa lebih mahal gara-gara minyak lu dari Iran. Ini win banget nih yang namanya Iran. Karena kalau lu beli minyak Rusia bahkan dibeli di harga diskon. Tapi kalau minyak Iran ternyata dijual di harga premium guys. Jadi sejak blokade ini berakhir guys, pelabuhan-pelabuhan di Iran itu udah ngirim sampai 40 juta barel minyak loh. Dan ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
Uniknya ternyata banyak minyak dari Iran ini justru mendarat di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Amerika Serikat. Bahkan menurut data ya dari salah satu perusahaan tanker yang namanya tankertrackers.com, kalau lu lihat di situ, sebetulnya jumlah minyak yang berhasil keluar dari Iran itu bukan 40 juta barel, melainkan 50 juta barel. Memang jumlah kapal-kapal yang udah keluar dari Iran itu jumlahnya sangat fantastis. Bahkan sekarang jalur perairan yang lewatin India dan Selat Malaka juga jadi ikut bertambah gara-gara lalu lintas di Hormuz sudah kembali normal guys. Tapi kan kita ini channel investasi, ngapain kita ngomongin di situasi yang ada di Timur Tengah? Karena sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan saham-saham di IHSG. Teman-teman tahu nggak, dari peristiwa terbukanya Selat Hormuz itu dari kemarin udah banyak investor, bahkan bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga yang ketakutan. Kenapa? Karena mereka udah bisa lihat ada banyak perusahaan yang bakal rugi dan boncos begitu perdamaian ini terjadi. Loh, kok bisa sih Pak? Karena jujur aja kita mencatat lah ada 4 emiten di Indonesia yang berpotensi sangat-sangat dirugikan ketika harga minyak dunia itu jatuh di bawah $70 per barel. Emitennya siapa aja? Yang pertama, sekali lagi ya, ini bukan rekomendasi jual beli saham tertentu, no, gue sharing. So, di analisis kita yang pertama bisa terdampak itu adalah sahamnya. Kenapa bisa terdampak? Ya karena perusahaan ini ya mereka produsen oil and gas. Yang artinya kalau harga minyak bumi terus menerus tertekan, artinya revenue perusahaan ini juga bakal anjlok. Revenue perusahaan ini anjlok karena harga jual minyak anjlok, ujung-ujungnya apa? EBITDA perusahaan juga nyungsep guys. Ujung-ujungnya nanti lu bisa lihat arus kas operasional dia bakal makin rugi. Apalagi mereka banyak biaya operasional itu dibayar pakai dolar. Rupiah makin melemah, harga minyak anjlok. Selesai lu. Udah lu bayar operasional lu pakai dolar, dolarnya terus menguat, rupiahnya melemah, penghasilan lu tambah sedikit gara-gara harga minyak jatuh. Ujung-ujungnya apa? Emiten ini bakal kesulitan nanti, kemampuan dia buat membayar utang itu ya semakin berkurang. Dan ujung-ujungnya juga berdampak ke dividen yang dia sanggup bayar ke investor sahamnya sendiri. Dan kalau harga minyak dunia makin lama makin nyungsep, itu jadi nggak ekonomis buat buka proyek baru, buat eksplorasi lagi, buat eksploitasi lagi. Ya meskipun yang namanya emiten ini gak sepenuhnya nyawanya bergantung sama minyak bumi sih. Mereka masih ada proyek listrik, mereka masih ada proyek gas. Cuman bukan artinya perusahaan ini tidak akan terdampak dengan anjloknya harga minyak dunia. Oh justru sebaliknya, itu justru bisa mempengaruhi perusahaan yang satu ini guys. Yang kedua itu Nah, kegiatan bisnis perusahaan ini utamanya di hulu. Jadi benar-benar perusahaan hulu minyak dan gas. Yang artinya ketika harga minyak dunia turun, produksi minyak mereka, harga jual produk-produk mereka juga bakal langsung terdampak jadi lebih murah. Nah, khusus perusahaan ini ya, ini bakal sangat fatal kalau harga minyak dunia itu bahkan jatuh di bawah $60 per barelnya. Dan makin apes lagi kalau lu lihat produksi minyak mereka itu tidak bertambah banyak. Ujung-ujungnya apa? Biaya lifting, biaya belanja modal jadi ikut naik ini guys. Ini juga bisa jadi pelajaran buat perusahaan yang lain ya. Ada beberapa perusahaan itu juga biaya COGS-nya rata-rata kayak batu bara, COGS-nya itu masih dalam rupiah. Nah, ini justru kebalikannya. Ada beberapa emiten yang penghasilannya dalam dolar, jualan komoditi dalam dolar. Nah, ketika rupiah terus melemah, dolar menaik, mereka cuan, happy. Tapi lu bayangkan kalau harga minyak turun, ada emiten tertentu yang justru pengeluarannya malah mayoritas dalam rupiah. Nah, ketika mayoritas penghasilan dia dalam komoditas dolar itu terus-menerus nyungsep karena harga minyak bumi jatuh, sementara penghasilan dia yang dalam dolar itu harus dikonversi ke rupiah, rupiahnya dipakai buat bayar gaji operasional perusahaan dia di Indonesia. Dan ternyata beda dengan beberapa perusahaan migas di Indonesia yang bayar pakai dolar, perusahaan yang di sini banyak spendingnya dalam rupiah. Lu harus tahu, ketika nilai rupiah makin terus menguat, sementara penjualan dolar dia, minyak dia dalam dolar itu semakin menurun. Lu harus siap. Artinya apa? Perusahaan ini ya dia punya laba pasti jadi ikut nyungsep karena penghasilan dia dalam dolar, tetapi valuasi dolarnya semakin kecil ketika rupiah terus menguat. Ditambah lagi nilai komoditas yang harganya makin lama makin anjlok. Jadi even dalam satu perusahaan yang sama-sama bisnis energi, sama-sama bisnis oil and gas, tapi ternyata, halo guys, ngeri banget ini guys, market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market
market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Tapi ternyata behavior nilai kurs terhadap perusahaan sejenis ini bisa berbeda. Karena ada perusahaan yang sangat-sangat diuntungkan ketika dolar itu menguat. Tapi ternyata ada juga perusahaan yang sangat dirugikan justru ketika rupiahnya yang menguat. Karena ketika situasinya ketemu seperti ini, dolarnya melemah, rupiahnya menguat, padahal komoditas dia dijual pakai dolar. Wah udah lu ancur-ancuran duit lu habis buat bayar operasional lokal. Yang bisa jadi pun jadi tidak balik modal. Khususnya buat emiten tertentu yang tidak ekonomis untuk tetap lifting minyak, tetap memproduksi minyak. Kalau harga minyak sampai jatuh di bawah $60 per barel, lu harus siap akan banyak yang gagal bayar guys. Makanya lu gak usah heran, khusus buat saham ini nih ya, ketika perdamaian terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi dengan harga sahamnya tambah nyungsep. Nah kalau investor yang jeli, dia udah paham, oh ini jenis tipikal saham yang justru dirugikan ketika rupiah menguat dan ketika harga minyak bumi turun. Makanya lu jangan heran ya, banyak orang yang memberlakukan saham di IHSG itu kayak flat semua sama aja, enggak. Padahal di Indonesia ini ada 16 jenis saham. Dan treatment setiap masing-masing saham itu berbeda-beda guys. Even di satu kategori yang sama, oil and gas, treatmentnya bisa berbeda. Karena ada satu yang punya nyawa, oh dijual bisnis listrik. Ada satu yang punya keahlian di bidang infrastruktur minyak bumi. Ada satu yang punya keahlian spesifik di bidang gas. Dan lain sebagainya. Tapi core-nya sama-sama minyak bumi, oil and gas. Ternyata treatmentnya, pendekatannya bisa berbeda-beda guys. Ya contoh aja lah, kita ngomong oil and gas, harganya makin turun nih, harga Brent, harga WTI. Terus apakah cuma perusahaan oil and gas yang terdampak? Enggak, emiten jasa migas itu juga bisa terdampak. Karena mereka memang nggak langsung jualan minyak guys, mereka nggak langsung ngebor minyak, enggak. Mereka cuma jasa. Tapi lo harus tahu, ketika harga minyak bumi terus anjlok, artinya perusahaan yang selama ini bayar mereka jadi vendor, jadi kontraktor atau jadi subkontraktor, artinya bakal kurangin orderan. Jadi perusahaan-perusahaan emiten jasa migas yang sebetulnya nggak secara langsung memiliki sumur minyak atau jualan minyak, mereka tetap ikut terdampak. Karena ketika harga minyak dunia jatuh parah, terlalu murah, ujungnya apa? Pasti perusahaan besar itu mengurangi eksplorasi minyak bumi, mengurangi pengeboran minyak bumi, mengurangi jasa survei minyak bumi, mengurangi jasa penyewaan kapal terkait minyak bumi. Ujung-ujungnya apa? Jasa migas ikut anjlok. Makanya ini perusahaan kayak dia memang gak punya sumur minyak guys, tapi dia menyediakan apa? Dia menyediakan jasa pengeboran buat industri minyak, dia punya jasa pengeboran buat industri gas, panas bumi, dan sektor lainnya terkait oil and gas. Nah, ketika harga minyak bumi terlalu rendah dan harga rendah ini bakal berlangsung lama, ujung-ujungnya mereka nih sebagai operator pasti menunda pengeboran buat eksplorasi. Pasti mereka menekan tarif sewa rig, pasti mengurangi utilisasi rig. Ujung-ujungnya apa? Akan ada negosiasi ulang kontrak bisnis mereka sebagai vendor, sebagai jasa migas. Karena gini, ketika lu bikin rig lah buat minyak bumi ya, lu sebagai pemilik rig, biaya kepemilikan itu sebetulnya tetap guys. Jasa maintenance itu nggak berubah banyak. Yang berubah apa variabelnya? Variabel terbesar adalah utilitas, productivity dalam satu rig itu. Artinya ketika utilitas penggunaan drop gara-gara harga minyak drop, ujungnya apa? Ini bakal mempengaruhi laba dari perusahaan jasa migas itu sendiri. Jadi lu udah harus siap nih kalau lu punya saham di perusahaan-perusahaan kontraktor migas, perusahaan yang spesialis apa? Memberikan jasa eksplorasi, eksploitasi, survei, pengeboran dan lain sebagainya, pengangkutan buat industri migas, ya harus siap. Utilisasinya bakal terus berkurang. Ujung-ujungnya apa? Omzet lu berkurang dan profitnya berkurang. Nah ini bukan cuma berhenti sampai di perusahaan pengeboran doang guys, enggak. Sampai perusahaan yang berhubungan dengan perkapalan bakal terdampak. Misalkan kenapa dia bisa terdampak? Simpel aja. Karena perusahaan ini menyediakan jasa offshore support vessels nih buat kegiatan minyak lepas pantai. So, kalau investasi offshore migas dipangkas, ujung-ujungnya permintaan kapal, utilisasi penggunaan kapal, dan tarif harian kapal itu bisa turun.
Meskipun ini nggak bakal langsung drop parah sih, gara-gara mayoritas kontrak kapal itu kan berlangsung jangka panjang, beberapa bulan, bahkan ada yang tahunan. So ketika minyak baru turun belakangan ini, beberapa emiten masih bisa bertahan karena mereka bisa menikmati kontrak lama. Dan mereka udah punya beberapa backlog lah yang sudah dia amankan dari awal. Cuman itu sifatnya apa? Jangka pendek guys, temporer. Lu harus siap dengan skenario lower for longer. Artinya harga minyak dunia kalau jatuh terus di bawah $70 dalam jangka panjang, ini salah satu emiten yang bakal menangis guys. Kenapa? Karena ketika harga minyak dunia jatuh, pertanyaannya gini. Contoh ya, harga bensin dari 20.000 per liter drop jadi 10.000 per liter. Pertanyaan gua, lu ya di rumah lu, apakah artinya konsumsi bensin lu jadi 2 kali lebih banyak gara-gara harga minyak udah diskon? Gua yakin enggak. Ya kalau lu terbiasa konsumsi 10 liter seminggu, lu pasti tetap 10 liter seminggu, nggak bakal jadi 20 liter seminggu. Katakan harga minyak bumi jatuh dari 20.000 per liter, harga bensin lu drop ke 5.000 per liter, artinya diskon 75% guys. Apa artinya lu jadi lebih sering 4 kali lipat ke kantor, bolak-balik, 4 kali lipat pergi liburan, 4 kali lipat lebih banyak buat lu pulang kampung? Gua yakin tidak. So at the end of the day, ketika harga minyak dunia terus menerus nyungsep seperti sekarang ini dan demand-nya itu konstan guys, demand itu konstan, kalaupun meningkat nggak akan terlalu selisih banyak. Ujung-ujungnya apa? Lu bisa lihat ya, permintaan kapal itu nggak bakal bertambah banyak. Justru ketika harga minyak dunia terlalu rendah, orang malah berlomba-lomba nyimpen duit. Orang berlomba-lomba mengurangi investasi dan ekspansi bisnis mereka, khususnya di bidang yang berhubungan dengan jasa migas guys. Terus kalau gitu kita udah bisa lihat dong beberapa perusahaan yang dirugikan ya dengan harga minyak yang bakalan terus jatuh ini. Nah pertanyaan pentingnya adalah, kalau ada yang dirugikan, kan namanya investasi selalu ada dua sisi mata uang bro. Ada yang dirugikan, ada yang sangat-sangat diuntungkan. Lu pasti udah tahu dong. Oh berarti perusahaan dengan pengeboran rugi. Oh perusahaan berhubungan dengan perkapalan minyak rugi. Oh perusahaan berhubungan dengan jasa migas, jasa oil and gas, jasa hulu rugi. Tapi yang diuntungkan apa ya? Lu tau gak sih, kita mencatat setidaknya ya, ada 5 perusahaan emiten di Indonesia. Kalau tadi kan gue sebutin yang rugi-rugi ya. Nah ini sekarang kita sebutin yang untung-untung. Lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail nih? Apa sih 5 perusahaan emiten di IHSG yang justru sangat-sangat diuntungkan tambah cuan ketika harga minyak dunia anjlok ke bawah $70? So lu penasaran gak sih guys, apa sih 5 emiten yang sangat-sangat diuntungkan ketika harga minyak dunia jatuh di bawah $60 per barel? Lu sepakat gak kalau kita bikin videonya secara spesifik, kita bahas tuntas nih 5 emiten itu? Kalau lu setuju, lu segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal tayangin video khusus membahas 5 emiten di IHSG yang diuntungkan ketika harga minyak dunia jatuh di bawah $60 per barel. Terus gimana Pak kalau nggak nyampe 24.000 likes dalam 24 jam? Oh lu jangan khawatir, kita bakal bahas tuntas juga di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi, segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.benix.id. Atau kamu bisa hubungi nomor di bawah ini 0811 868 959. So buruan guys, daftarin dirimu sekarang juga karena kita lagi ada banyak promo spesial nih menjelang hari perayaan ulang tahun Indonesia di bulan Agustus ini. Jarang-jarang nih Benix Investor Group memberikan promo spesial loh. Yuk segera hubungi admin ya di nomor 0811 868 959 yang ada di bawah ini. By the way gantian dong, gue mau nanya nih sama teman-teman nih. Kalau menurut kalian apalagi sih emiten yang dirugikan dan sangat diuntungkan ketika harga minyak dunia jatuh di bawah $60 per barelnya? Segera sharing, segera tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like and share video Benix sebanyak-banyaknya. Subscribe channel kita sekarang juga. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.